Halo teman-teman, namaku Nanda Widistuti, aku dari Pajak 21B dengan NPM 210664741. Di sini aku akan membuat video impor PPh pasal 21. Nah, pertama-tama kita harus membuat file baru PPh, lalu kita memindahkan DB dari program file XP, DJP, SPT masa 2126, DB kosong, lalu kita ctrl-C, copy, lalu kita pindahin ke file yang tadi. Berikutnya kita rename Nanda DB. Selanjutnya kita buka DJP, dan jika teman-teman belum tahu aplikasi DJP tersebut, DJP ada di file C, lalu teman-teman pilih yang application. Selanjutnya buka, pilih yes, pilih DB, pilih ganti folder jika teman-teman habis mengerjakan impor sebelumnya. Teman-teman harus ganti ini dulu, ganti DB yang sudah tadi kita buat, lalu pilih DB, lalu teman-teman ketik password 1, 2, 3. Oke, login. NPWP teman-teman isi dengan NPWP pemotong pajak tersebut, yaitu direktur utama dari pemberi kerja 2455214800100109. Simpan. Jika sudah berhasil, maka kita mengisi profil wajib pajak tersebut. Nah, bisa diisi dengan pemotong pajak tersebut, yaitu direktur utama dengan Dorce, alamat, sesuaikan nama alamat pemotong tersebut. Nomor teleponnya juga diisi. Ini juga diisi. Lalu NPWP penandatangan itu sama kayak yang diisi NPWP awal tadi ya teman-teman, yang di atas ini, yaitu 24 25 24 525 141 8 001 009. Nama penanda tangan yaitu samakan kayak di atas, lalu isi simpan. Jika sudah berhasil disimpan, pilih SPT, buka SPT baru, pilih SPT buat SPT baru, cari tahun 2016, pilih Desember, tanggal 1 Desember, lalu buat SPT baru. Bila tadi teman-teman sudah mengisi data dan BP untuk ISPT, maka teman-teman akan harus mengisi CSV untuk diimpor ke ISPT nanti. Nah, yang pertama ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan, nomor bukti potong, masa perolehan awal, masa perolehan akhir, dan NPWP.
NPWP, NIK dan nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP luar negeri, kode pajak luar negeri, kode pajak jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Kemudian lalu ada nama pemotong dan tanggal bukti pemotongan. Nah, dikarenakan kita akan menghitung masa pajak Desember dan tahun pajak 2016, pembutalan ke 0, nomor bukti potong ini sama, bedanya tuh ada di akhirnya. Dari 1 sampai 5 ini harus surut ya teman-teman. Masa perolehan awal yaitu masa awal ia bekerja, dan masa perolehan akhir yaitu masa akhir ia bekerja. Di sini di data tersebut masa perolehan awal terdiri dari bulan Januari sampai bulan Desember semua, maka saya isi 1 dan saya isi 12 semua. Nah, selanjutnya NPWP. Nah, NPWP yaitu sama rumusnya dengan alamat, jenis kelamin, PTKP, dan lain-lain. Kita lihat di master data. Nah, di alamat sini dikarenakan ia urutan ke-6 di master data, maka kalian akan mengganti rumus tersebut dengan 6.0 dalam kurung. Nah, di NPWP juga, NPWP nanti kalian akan mengganti titik 6 ini dengan 2 dikarenakan urutan kedua dari master data tersebut. Nah, kemudian jenis kelamin teman-teman sama rumusnya seperti ini, VLOOKUP L2 nama, jenis kelamin diganti ketiga dikarenakan ia urutan ketiga dari master data tersebut. Nah, kemudian teman-teman mereplace perempuan menjadi huruf F dan laki-laki dengan huruf M. Kemudian status PTKP dikarenakan ia berada di urutan keempat, maka di sini rumusnya 4.0 dalam kurung. Nah, kemudian jumlah tanggungan. Di sini jumlah tanggungan juga masih sama rumusnya, dikarenakan ia urutan kelima di master data, maka ia diganti dengan huruf 5.0. Kemudian juga nama jabatan juga masih sama rumusnya, VLOOKUP L2 nama, kemudian ininya diganti 7 dikarenakan ia urutan ke-7 dari master data tersebut. Sebelumnya aku mau kasih tahu kenapa ini diganti dengan dolar, dikarenakan agar teman-teman copy rumus untuk semuanya, rumus tersebut tidak akan berantakan kemana-mana. Nah, kemudian WP luar negeri, dikarenakan dari data tersebut, data yang sudah ada tersebut tidak ada WP luar negeri, maka kita akan beri tanda huruf N. Nah, kemudian kode pajak yaitu 21.100.01. Semuanya sama ya teman-teman kode pajaknya. Nah, kemudian bila teman-teman tadi sudah mengisi WP luar negeri, nama jabatan dan lain-lain, kita akan mengisi jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Kemudian kita mengisi NPWP pemotong dan nama pemotong dan tanggal bukti potong. Nah, kemudian rumusnya tuh sama semua, yaitu dari jumlah 1 yaitu VLOOKUP, jumlah 1 untuk sum of basic salary, ini 2 dikarenakan basic salary penghasilan ada di urutan nomor kedua. Nah, bila teman-teman bingung akan melihat urutannya di mana, teman-teman buka ISPT, terus teman-teman lihat di isi SPT, daftar bukti potong A1, kemudian baru,
kemudian di rincian penghasilan, kemudian teman-teman bisa lihat di urutan 1 sampai 11 yaitu yang ada di CSV, dan kemudian di sini juga ada 12 sampai 20 yang ada di CSV akan disesuaikan di format karyawan nanti. Kemudian kita balik lagi ke yaitu jumlah 1 dengan VLOOKUP. Jangan lupa teman-teman ganti tambahkan huruf dolar agar mengcopy rumus di jumlah selanjutnya tidak berantakan atau tidak geser dan lain-lain. Nah, kemudian jumlah 2 masih sama dengan VLOOKUP, jumlah 3 juga masih sama, jumlah 4 masih sama, jumlah 5 masih sama dengan VLOOKUP. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan di data karyawan dan data ISPT yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, dikarenakan jumlah 7 itu tunjangan dan lain-lain di data karyawan tidak ada, maka semua 0 ya. Nah, kemudian ini tuh dari jumlah R2 sampai dengan jumlah X2 yaitu untuk jumlah penghasilan. Kalau bila teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Nah, untuk 8 jumlah penghasilan bruto. Kemudian selanjutnya jumlah 9 memakai rumus if Y2 yaitu jumlah penghasilan bruto 5% kurang dari sama dengan 500, dan F2 yaitu F2 untuk masa perolehan akhir dan E2 masa perolehan awal. Kemudian teman-teman bisa ikutin rumus di sini. Kemudian untuk jumlah 10 masih sama kayak tadi, teman-teman tinggal ikutin data dari karyawan dan urutan di ISPT tadi. Kemudian jumlah 11 yaitu dari jumlah 9 ditambah jumlah 10 untuk jumlah 11. Nah, kemudian jumlah 12 yaitu dari jumlah 8 dikurangin jumlah 11 untuk hasil di jumlah 12. Nah, kemudian untuk jumlah 13 dikarenakan tidak ada pegawai yang pindah, maka dinolin. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat lagi di sini jumlah penghasilan neto masa sebelumnya itu untuk karyawan yang pindah. Dikarenakan di sini nggak ada pegawai yang pindah, maka jumlahnya 0 semua ya teman-teman. Nah, jumlah 14 yaitu dari jumlah 12 sama dengan jumlah 12. Kemudian untuk jumlah 15 teman-teman harus buat kolom status dan jumlah, terus teman-teman drag dari AKI sampai AR, kemudian teman-teman tulis 2 dikarenakan kita ingin mengambil jumlah, terus langsung 0. Terus selanjutnya untuk jumlah 16 itu hampir sama kayak tadi, memakai rumus if Y2 5% dalam kurung 500 F2 E2 jumlah masa penghasilan. Nah, kemudian di jumlah 17 if teman-teman harus buat kolom ada dan tidak ada. Nah, kemudian memakai rumus sama kayak tadi, rumus if AG2 dalam kurang dari 0 titik-titik if dan AG2. Nah, bisa teman-teman lihat rumusnya begini.
Nah, kemudian untuk jumlah 18. Jumlah 18 ini dinolin ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi jumlah 18 di sini kenapa? Karena dinolin. Coba kita lihat. Di kita lihat di jumlah masa pajak sebelumnya ini sama kayak yang 13, dikarenakan karyawan tersebut yang tidak ada yang pindah, maka penghasilan tersebut diisi 0, kemudian ke jumlah 19 dan jumlah 20. Jumlah 19 dari jumlah 17 dikurangkan jumlah 18. Yang seperti aku tadi bilangin jumlah 18 0 karena jumlah 13-nya juga 0 dan dari data karyawan tersebut tidak ada karyawan yang berpindah pekerjaan. Nah, jumlah 20 yaitu dari jumlah 19. Nah, NPWP pemotong yaitu NPWP-nya untuk direktur dari perusahaan tersebut, yaitu Ibu Dorce Meriamti dengan NPWP 2452141800109 dan NPWP nama pemotong Ibu Dorce, tanggal bukti pemotong tanggal 31. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke impor. Nah, bila teman-teman sudah melakukan isi CSV, maka kita akan impor ke ISPT. Selanjutnya kita CSV, impor bukti potong A1, kita cari buka file, ini ada di sini teman-teman, impor. Oke, selanjutnya bila sudah berhasil diimpor, kita bisa keluarin dulu, terus kita daftar bukti potong A1, kita pastiin ya teman-teman ini nilainya udah benar atau belum. Bila teman-teman sudah mengisi CSV yang tadi, maka kita selanjutnya akan mengisi SPT bulanan. Nah, kita di sini harus membuat CSV lagi ya teman-teman. Sebelum di-save ke CSV, maka teman-teman harus men-save-nya ke Excel terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman harus nge-save file ini ke Excel terlebih dahulu. Bulanan 12 Excel. Save teman-teman. Oke, bila sudah di-save, maka aku akan menjelaskan untuk bulanan apa saja yang akan diisi, yaitu ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan, NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah PPh terutang, dan kode negara. Nah, NPWP masih sama kayak yang tadi. Nah, kode pajak juga masih sama, yang 21.100.01. Ini sama semua ya teman-teman. Jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto dari tunjangan-tunjangan yang tadi sudah kita hitung. Nah, selanjutnya ada jumlah PPh terutang. Jumlah PPh terutang yaitu jumlah PPh yang Desember aja teman-teman. Cara nyarinya gimana? PPh terutang dikurangi Januari sampai dengan November. Untuk PPh terutang, ini PPh terutangnya yang dari yang tadi CSV awal kita isi dari nomor 20. Nah, selanjutnya untuk kode negara. Kode negara kalau misalkan ada kode negara luar negeri, maka bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ke referensi kode negara. Bila teman-teman mendapatkan wajib pajak luar negeri,
maka teman-teman harus mengisi kode negaranya, bisa melihat referensi di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke impor. Nah, kita save dulu, save ini ke CSV teman-teman. Kita save CSV BP bulanan 12 BP 1721 bulanan 12. Oke, kita save. Nah, sebelum teman-teman impor ke ISPT-nya, teman-teman harus mengeluarkan Excel yang tadi sudah dikerjain dulu ya, agar tidak gagal dalam mengimpor. Selanjutnya kita ke CSV untuk mengimpor bulanan, impor bukti potong pemotongan pajak bulanan. Kita di sini makanya yang bulan 12 ya teman-teman. Nah, bila udah itu tadi, kita impor yang CSV. Impor. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita bisa cetak bukti foto. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.